Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Putri Aryani hingga saat ini masih menjadi daya tarik yang sangat luar biasa bagi penduduk Indonesia, bahkan dunia. Dan keberadaan Putri Aryani yang mengikuti America's Got Talent banyak direaksi oleh YouTuber-YouTuber dari seluruh dunia. Dan dengan kekalahan Putri Aryani yang hanya menjabat sebagai juara keempat saja, banyak dikritik bukan hanya warga Indonesia, namun juga orang-orang dari luar negeri yang tidak menerima kekalahan Putri Aryani. Banyak yang berspekulasi bahwasanya kekalahan Putri Aryani adalah karena faktor kesengajaan, bukan melalui hal-hal yang bersifat sportif yang memang benar-benar vote. Nah, kita tidak tahu ya sebenarnya apa yang terjadi. Apakah memang vote dari Putri Aryani memang hanya menduduki peringkat keempat, atau karena ada faktor X? Kita nggak tahu. Oke, kita harus menerima Putri Aryani selesai AGT hanya menduduki peringkat keempat, ya kan? Nah, ada hal yang menarik yang saya lihat beberapa waktu yang lalu pas Putri Aryani menggelar meet and greet di Washington DC ya, bahwasanya Putri Aryani menyampaikan hal ini mungkin adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhannya, karena apa yang terbaik menurut manusia belum tentu terbaik menurut Tuhan, seperti itu. Nah, pernyataan seperti itu sangat-sangat menginspirasi, sangat-sangat melegakan, terutama bagi para pendukung Putri, karena pendukung Putri telah melihat Putri Aryani sendiri, dia adalah merasa fighting, merasa sudah cukup puas, dan Putri Aryani bisa menerima kekalahan ini, walaupun nggak kalah sebenarnya, hanya menang, namun hanya di peringkat keempat. Namun untuk klasifikasi menyanyi, Putri adalah penyanyi terbaik di America's Got Talent ya, karena penyanyi yang bisa sampai final AGT 5 besar hanya Putri Aryani. Jadi sesungguhnya Putri Aryani sudah menang dari segi klasifikasi untuk menyanyi ya, karena kita tahu AGT sendiri ini adalah ajang kompetisi talenta-talenta berbakat masyarakat seluruh dunia, bukan hanya menyanyi, ada sulap, ada sirkus, ada menari, ada paduan suara, dan banyak lagi beberapa hal yang lain, bakat-bakat yang lain termasuk stand up comedy. Nah, kawan-kawan, kalau Putri Aryani sendiri sudah bisa menerima kekalahan itu dan menganggap ini adalah sebagai jalan Tuhan yang terbaik, karena menurut manusia baik belum tentu menurut Tuhan baik ya. Putri Aryani sendiri sudah berbesar hati untuk itu. Untuk itulah kita sebagai pendukung Putri Aryani juga harus berbesar hati menerima kenyataan ini, bahwasanya Putri Aryani hanya bisa menduduki 4 besar di America's Got Talent season ke-18 di tahun 2023 ini. Nah, kawan-kawan, kalau misalkan Putri Aryani mendapatkan, sebelum-sebelumnya kan sudah pernah dikatakan kalau Putri Aryani sudah berhasil mendapat juara satu ya, beberapa waktu yang lalu. Uangnya untuk apa? Untuk bikin kastil, untuk bikin istana yang tengahnya ada grand piano. Namun akhir-akhir ini hadiah America's Got Talent menjadi bahan eh, bahan yang bisa untuk kita ditertawakan gitu, bukan ditertawakan sih ya, bahan untuk jadi lelucon gitu loh, karena ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bahwasanya kalau sudah menang America's Got Talent 1 juta US dollar itu akan segera semuanya diterima oleh Putri Aryani misalkan, atau pemenang America's Got Talent itu sendiri. Namun kenyataannya, uang hasil dari hadiah pemenang America's Got Talent 1 juta US dollar itu ternyata tidak diterima sekaligus, melainkan dicicil yang kelihatannya kurang lebih selama 40 tahun. Wow, 40 tahun coba. Dan tentunya dengan hal itu Putri Aryani mungkin kalaupun berhasil mendapatkan juara satu, mungkin juga susah mewujudkan mimpinya, yaitu membuat istana yang tengahnya ada grand piano. Karena dicicil selama 40 tahun, dan seumpama Putri Aryani
atau pemenang America's Got Talent itu meminta secara utuh dan langsung menerimanya, tidak mau dicicil selama 40 tahun, dia hanya menerima beberapa ratus ribu US dollar saja. Dan itu jauh dari 1 juta US dollar. Dan tentunya ini sangat ya di luar perkiraan kita sebagai masyarakat Indonesia yang tahunya hanya eh, pemenang America's Got Talent mendapatkan 1 juta US dollar gitu kan. Setelah menang dipotong pajak langsung kita bawa pulang semuanya, itu enggak. Nah, yang menariknya lagi kawan-kawan, justru potensi potensi hadiah yang diterima Putri Aryani selama ini ya, setelah mendapatkan The Golden Buzzer ya, kita tahu Putri Aryani banyak mendapatkan bantuan, banyak mendapatkan support, banyak mendapatkan hadiah juga, bahkan sudah mendapatkan show-shownya ya, pentasnya dengan bintang-bintang dunia ya. Oke, dari Kementerian Pendidikan di Indonesia, saya pernah melihat informasinya bahwa Putri Aryani akan disupport beasiswa. Dari Presiden Jokowi juga sudah memberikan apresiasi berupa tabungan untuk Putri Aryani. Terus belum lagi dari pihak-pihak yang lain mungkin yang kurang terekspos yang juga memberikan support untuk Putri Aryani. Terus sudah mendapatkan show-nya dengan David Foster, Ronan Keating, dan Pibo juga mendapatkan itu. Ini adalah hadiah yang luar biasa loh, hadiah yang luar biasa. Dan juga sponsor yang masuk di melalui media sosial Putri Aryani, dipanggil podcast ini, podcast itu, dan orang banyak yang mau membantu, diberikan fasilitas rumah mewah juga. Dan ini tentunya hadiah yang jauh lebih besar sepertinya dari hadiah 1 juta US dollar itu sendiri yang akan dicicil selama 40 tahun. Dan belum lagi popularitas Putri Aryani ke depan, dengan popularitas, dengan orang yang semua orang sudah mengetahui bakat yang dimiliki Putri Aryani. Putri Aryani akan bisa memudahkan langkahnya untuk meraih mimpinya gitu loh. Dan dengan tidak jadinya Putri Aryani menjadi juara 1 America's Got Talent ini, kawan-kawan ya, Putri Aryani tentunya dia akan bisa lepas kontrak. Ya, lepas kontrak dengan pihak penyelenggara America's Got Talent, dengan pihak sponsor gitu kan. Karena kalau menang dia akan mendapatkan kontrak-kontrak tertentu di mana Putri Aryani harus mengikuti kontraknya. Nah, ada hal yang membuat masyarakat Indonesia terutama bagi kaum muslim ini bersyukur ya, dengan tanda kutip tidak jadinya Putri Aryani menjadi juara America's Got Talent. Karena apa? Karena penampilan itu ya, Putri Aryani setelah misalkan jika berhasil menang, dia akan tampil di Vegas. Dan Vegas itu kan menurut beberapa orang yang mengetahui, terutama warga negara Indonesia yang ada di Amerika, Vegas itu kan tempat dalam tanda kutip perjudian dan banyak hal-hal yang mungkin tidak dianjurkan agama ada di sana. Dan Putri Aryani jika dia menang, dia akan tampil di sana. Dan ya kita tahu adalah tempat-tempat yang kurang gimana gitu ya. Kalau kita sebagai seorang muslim, ada minuman keras di sana, ada perjudian di sana, dan mungkin juga kurang pantas ya Putri Aryani, notabene seorang muslimah, dia sudah menutup dirinya dengan menutup auratnya dengan berhijab gitu kan, tampil di sana juga nggak lucu juga gitu kan. Nah, saya secara pribadi akhir-akhir ini angen-angen ya, berangan-angan seandainya Putri Aryani ini tidak jadi juara America's Got Talent, hanya menduduki peringkat keempat, mimpi Putri Aryani untuk menjadi diva dunia itu masih terbuka lebar. Percaya nggak? Mimpi Putri Aryani untuk menjadi diva dunia itu terbuka lebar. Percaya nggak? Percaya sekali. Nah, karena keberadaan kita di tahun 2023 ini berbeda sekali dengan tahun sebelum tahun 2000-an gitu, tahun 90-an. Nah, kita melihat ya, masyarakat Indonesia, orang-orang Indonesia, bahkan seniman-seniman, penyanyi-penyanyi Indonesia itu videonya tuh sudah mulai go internasional loh ya. Ya, kita mulai dengan Anggun. Kalau Anggun memang dia hijrah dari Indonesia ke Inggris dan ke Paris. Kita tahu Agnes Mo dia ke Amerika Serikat,
dan juga ada Rich Brian dan beberapa musisi tanah air yang tidak kita ketahui, yang banyak berprestasi di luar negeri dengan contohnya mengikuti festival-festival musik di luar negeri. Ya, seniman kita, penyanyi kita, musisi kita itu banyak yang memiliki bakat prestasi di luar negeri sana. Ya, ada beberapa yang pernah saya baca bahwasanya orang Indonesia itu berhasil menduduki juara di kompetisi mencipta lagu, bahkan menyanyi di tingkat internasional loh kawan-kawan. Bener. Dan apalagi kalau Putri Aryani ini, saya yakin dia sudah memiliki single-singlenya. Loneliness salah satu buktinya bahwasanya lagu ini juga mampu mendobrak di America's Got Talent yang membuat juri menjadi terpana. Ternyata lagu yang dibawanya adalah lagu ciptaannya sendiri. Dan lagu-lagu yang mungkin Putri Aryani mampu menciptakan lagu-lagu sekelas internasional, memiliki kualitas yang bagus. Walaupun Putri Aryani di Indonesia, ya, menciptakan di Indonesia, namun kalau karya-karyanya berkelas, saya yakin masyarakat internasional akan menikmati karya-karya dari Putri Aryani. Terlebih kalau Putri Aryani mungkin bisa dibantu oleh Anggun gitu misalkan. Dan Anggun ini kan menjadi juri waktu Putri Aryani menjadi peserta America's Got Talent di Indonesia waktu masih kecil dulu, itu kan jurinya Anggun. Saya yakin saat ini Anggun pun mengetahui loh prestasinya Putri Aryani ini. Dan apabila Anggun misalkan sudah memiliki channel di Paris sana, produser, promotor, dan studio rekaman yang bagus, Putri Aryani memiliki karya direkam di sana dan diproduksi di sana, itu luar biasa sekali. Oke, untuk Eropa mungkin Anggun C. Sasmi. Namun kalau di Amerika, Indonesia sudah memiliki Agnes Mo. Misalkan Putri Aryani karyanya dibawa ke Amerika mungkin melalui promosi ataupun bantuan dari Agnes Mo yang sudah memiliki jaringan di sana, yang memiliki kenalan-kenalan artis di sana. Putri Aryani sebenarnya bisa loh, bisa untuk semakin berkembang lagi dengan beberapa orang yang sebelumnya sudah sukses di Eropa dan Amerika. Oke, kawan-kawan, kita sebagai pendukung Putri Aryani memiliki impian besar juga untuk Putri Aryani. Walaupun kalah di America's Got Talent, namun Putri Aryani tetap menang di hati kita. Sukses untuk Putri Aryani.